Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Multidata Palembang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok kami di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi pemeliharaan sumber daya manusia. Dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Desi Iba Rikoida ST MTI. Kami, kelompok 2, terdiri dari 4 anggota di mana memiliki fungsi dan tugasnya dalam memenuhi tugas ini. Jadi, inilah video presentasi dari kelompok kami. Itu pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta mentalitas sumber daya manusianya agar tetap loyal berkontribusi dengan kinerja yang baik. Pemeliharaan menjadi sebuah kekuatan besar dalam mengefektifkan image atas pelaksanaan rangkaian fungsi MSDM lainnya. Pemeliharaan SDM akan melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja serta menjaga komunikasi agar tetap menjadi harmonis dengan sumber daya manusia. Tujuan dari pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM dalam sebuah perusahaan memiliki beberapa tujuan. Di sini kami mengambil dari Hasibuan, dia menulis 8 tujuan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turn off karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan kepada karyawan. Dan juga dalam tujuan pemeliharaan juga memiliki meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana harmonis, serta mengefektifkan pengadaan karyawan. Asas-asas pemeliharaan. Ada beberapa hal yang melandasi pelaksanaan pemeliharaan SDM menurut Hasibuan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. 2. Asas kebutuhan dan kepuasan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 3. Asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. 4. Asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. 5. Asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Metode pemeliharaan. Pemilihan metode dalam pemeliharaan SDM menjadi hal yang sangat penting dan perlu direncanakan dengan baik agar pelaksanaan pemeliharaan berjalan efektif. Maka dibutuhkan kecakapan seorang pimpinan ataupun manajer dalam memilih metode pelaksanaan pemeliharaan sumber daya manusia. Ada beberapa metode oleh Hasibuan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pemeliharaan SDM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai instruktif, informatif, influencing, dan evaluatif. Komunikasi harus digunakan dalam setiap penyampaian informasi, dari komunikator kepada komunikan. Simbol-simbol komunikasi adalah suara, tulisan, gambar, warna, mimik, kedipan mata, dan lain-lain. Fungsi komunikasi dalam perusahaan sebagai sarana untuk memadukan tugas-tugas yang terorganisasi. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya. Jenis-jenis insentif. Yang pertama, insentif positif. Merupakan daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non-material kepada karyawan yang prestasi kerjanya di atas standar. Yang kedua, insentif relatif, merupakan daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah standar. Bentuk-bentuk insentif. Yang pertama, non-material insentif, merupakan daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berbentuk penghargaan berdasarkan prestasinya berupa piagam, piala, atau medali. Yang kedua, sosial insentif, merupakan daya perangsang yang diberikan kepada karyawannya berdasarkan prestasi kerjanya, berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya seperti promosi dan juga mengikuti pendidikan.
Yang ketiga, material insentif. Merupakan daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya dalam bentuk uang atau barang. Material insentif ini bernilai ekonomis. Perencanaan pemeliharaan. Aktivitas perencanaan pemeliharaan sumber daya manusia idealnya akan melibatkan beberapa aspek yang memiliki kepentingan masing-masing. Aspek perencanaan menurut Hasibuan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perencana atau planner, yaitu orang baik individu maupun kelompok. Yang kedua, proses perencanaan atau planning. Dan yang ketiga, hasil yang menjadi rencana atau plan. Selanjutnya, masih di perencanaan pemeliharaan. Menurut Hasibuan, ciri-ciri rencana SDM yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Pertama, rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami para sumber daya manusia. Kedua, deskripsi pekerjaan setiap personal jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. Ketiga, kualitas dan kuantitas serta penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keempat, rencana harus jelas, menetapkan hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab. Kelima, rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, dan pola dasarnya tetap. 6. Rencana harus mengatur tentang memutasi secara vertikal dan horizontal dalam peraturan dan sanksi hukuman, pengembangan, cara penilaian, dan yang dinilai, dan lain-lain. Ketujuh, dalam rencana harus terdapat secara jelas hak dan kewajiban para SDM. 8. Rencana harus menjadi pedoman kejelasan tugas pendorong semangat kerja SDM. Terakhir, rencana harus dapat digunakan menjadi kontrol yang baik. Selanjutnya, prosedur perencanaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat prosedur perencanaan SDM ini juga ada kaitannya dengan pemeliharaan SDM. Menurut Hasibuan, ada 6, yaitu pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Keempat, menetapkan beberapa alternatif. Kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Dan terakhir, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Hambatan pemeliharaan sumber daya manusia. Kendala-kendala akan melahirkan berbagai tantangan yang harus dilalui oleh setiap perusahaannya. Tantangan tersebut telah dirangkum oleh Hasibuan dalam bukunya sebagai berikut. Terdapat 2 tantangan, eksternal dan internal. Tantangan eksternal meliputi bidang ekonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. Kemudian tantangan internal meliputi anggaran, estimasi produk dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan sebagainya. Mutu pemeliharaan sumber daya manusia. Mutu menurut Hasibuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, disesuaikan dengan permintaan. Sistemnya pencegah sejak awal dikerjakan dengan benar. Standarnya tidak boleh cacat dan harus tidak ada kesalahan. Dan yang terakhir, ukurannya adalah biaya untuk mencapai kualitas.